Halo semuanya, balik lagi sama gue Lukman Hidayat di video tutorial Blender Game Engine. Oke, di video kali ini kita akan coba bikin simple building system. Jadi kalau teman-teman pernah mainin game RTS atau misalkan city building, biasanya suka ada progress ya. Kalau misalkan kita bikin suatu bangunan, terus di sana tuh biar ada progresnya itu kita harus kayak ngeklik bangunan segala macam. Oke, di sini kita akan bikin satu simple tutorialnya. Oke, pertama kita akan coba bikin model dari si bangunannya dulu. Kita akan bikin rumah, simple rumah aja dari kotak kayak gini ya, dari cube. Oke, ini yang simple aja ya, jadi nggak gimana-gimana. Kita yang pakai yang low poly aja. Oke, kita bikin kayak gini dulu. Ini yang low poly. Terus ininya kita giniin aja ya. Nah, oke, ini simple banget ya. Dia tinggal kayak gini doang. Terus di sini mungkin kita kasih lagi sih satu apa ya, kayak iniannya ya. Kita hapus yang ini, seleksi face yang ini, terus kita hapus. Kemudian Ctrl R, loop cut ya biasa. Terus di Ctrl L untuk seleksi satu mesh yang ininya doang. Oke, nah kita udah punya. Kemudian kita akan seleksi mesh yang sebelah sini dan sebelah sini. Kita akan tagin ke atas gini, segini. Kemudian kita akan coba panjangin tekstur dia, tekan E. Kemudian belakangnya juga sama. Nah, oke. Oke, nah ini model dari si rumahnya ya. Nah, kemudian kita akan coba bikin materialnya dan kita akan tambahkan teksturnya. Teksturnya di sini gue udah punya. Nanti untuk teman-teman kalau mau model dan teksturnya juga bisa di-download ya di deskripsi. Kita misalkan pilih yang mana ya? Yang ini aja dulu ya. Nah, kemudian kita langsung aja unwarp semuanya. Kita seleksi semua kayak gini ya. Ke edit mode, kemudian seleksi, tekan U, kemudian kita pilih Smart UP Project. Langsung pilih OK dan nah kita udah dapetin. Dan sekarang kita tinggal rapihin aja. Kita tambahin window baru ya di sini. Kemudian pilih ininya, editor type-nya ke UP Image Editor. Kemudian kita pilih tekstur yang tadi kita ambil ya. Nah, di sini kan masih acak-acakan. Nah, di sini kita akan coba rapihin dulu aja ya. Ini kita manual aja kayak gini satu-satu dulu. Ya, di seleksi di sini semuanya, tekan J. Kemudian ini kan kayaknya kebalik ya. Dia ada di sini, ada di bawah ini ya, kayak gini. Tekan R Y 90 untuk rotasi. Kemudian tekan G. Nah, kita posisikan aja. Oke, mungkin segini ya. Kemudian yang satu lagi. Nah, ini kan dia masih acak-acakan gini ya. Nah, kita langsung tekan U aja di sini, terus Smart UP Project lagi. Nah, tekan RY 90 lagi kayak tadi. Tekan S, kita sesuaikan sama teksturnya. Terus SX. Nah, kita samain aja nih kayak yang sebelahnya. Oke, udah ya. Nah, terus yang bawah juga, yang ini nih sama. Kita langsung aja tekan G kayak gini, karena dia sebelahan ya.
Oke, kita gedein dikit. Atau satu-satu dulu deh. Nah, kayak gini. Satu lagi. Nah, oke. Nah, kemudian next di sininya ya. Di sininya kita pilih aja nih yang ada yang kayu nih, ada tekstur kayunya di atas. Kita RY, tinggal kita pasin aja. Kita gedein ya, tekan S. Juga sama, RY lagi, terus kita pasin aja sama teksturnya yang di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk depannya nih. Untuk depannya, wah ini kebalik ya. Kita seleksi aja dengan A, ini seleksi semuanya. Kemudian RY 180, enter. Kita kecilin, kita kasih G di sini. Karena kita bawahnya pengen ada kayak apa namanya ya? Kayak ada kotornya gitu. Kita pasin aja ke tekstur yang ini nih. Nah, tinggal kita gedein kayak gini. Tekan GS. Nah, jadi bawahnya tuh ada kayak bercak-bercak gitu lah ya. Apa ini untuk modeling ininya aja, low poly-nya. Terus yang sebelahnya juga kita G, kemudian RY 90. Ini harusnya kayak gini ya. Kita giniin juga, samain kayak yang sebelah. Sebelahnya lagi RY 90, kita taruh di sini. G, terakhir yang ini ya. RY 180, tarik ke atas, kemudian G, SX, dan SY. Kayak gini ya, jadi semuanya itu biar kelihatan sama kayak gitu. Oke, ini modelingnya nggak gimana-gimana banget ya, yang penting kita ada modelnya, model dari si rumahnya ini. Oke, kita samain juga kayak yang tadi pertama. Ini juga RY. Ini kalau teman-teman misalkan agak kebingungan ya, ini sebenarnya tips aja nih buat manual kayak gini, texturing manual, tapi teman-teman harus punya tekstur kayak gininya nih. Ya, manual banget ini. Oke. Kemudian ini ya. RY 90 juga. Kita gedein di sini. Oh, ini juga belum ya. RY 90 kita gedein, dan ini juga, atau nggak usah kali ya, nggak apa-apa lah, segini aja nih. Nah, kemudian oke, kita anggap aja ini udah beres ya. Kemudian kita taruh deh di sini, misal tambahin plane RX90. Oops, sorry. RX90. Loh kok? Wait. Oh iya, sorry. Ini kan dia agak ke atas ya. Nah, yang ini kita unwarp juga. Ini sama ya. Dia kasih teksturnya. Tinggal kita pindahin aja ke yang si pintu. Nah, jadi ini untuk tekstur pintunya. Kita tinggal di SY kayak gini. Nah, oh ini kebalik ya. Tinggal kita RY 180, enter. Nah,
Kita udah punya untuk tekstur si pintunya. Kita agak miringin dikit, segini mungkin, dikit lagi. Nah, oke, segini aja ya. Nah, ini low poly banget, jadi ya kurang lebih tuh kayak gini. Nah, ini simple banget ya rumahnya. Terus kita mungkin ilangin intensitasnya di sini biar dia nggak glowing, biar nggak ada cahayanya. Kemudian yang ini juga. Nah, oke. Atau mungkin ini kita kasih ini ya, kasih tekstur ya, supaya kelihatannya agak enak aja dilihat. Kita ambil lagi teksturnya, mungkin tekstur yang mana ya? Kita ambil yang ini deh. Oke, kita tinggal unwarp di sini. Nah, wow, gede banget ya. Kita tinggal atur aja di sini size-nya, mungkin jadi 4 kali 4. Nah, kayak gini ya. Jadi kita turunin. Oke. Nah, kurang lebih tuh kayak gini. Teman-teman kalau misalkan mau modeling yang lebih realistis lagi, silahkan. Ini cuma sampelnya aja. Nah, kemudian untuk di building sistem ini kan dia butuh kayak beberapa mesh lagi ya. Jadi ada beberapa mesh yang nanti akan menjadi kayak progresnya. Jadi mulai dari kayak cuma bentuk mungkin kayak plafonnya aja, atau misalkan cuma kayak apa ya, bentuk-bentuk yang belum jadi lah, intinya kayak rumah belum jadi, sampai progresnya nanti rumah utuhnya kayak gini, kayak gitu ya. Nah, kita tinggal shift D aja. Oke, ini anggap udah kayak gini lah ya. Kita anggap ini tuh sudah fix rumahnya tuh kayak gini. Kemudian kita akan duplicate kayak gini. Kita tinggal tekan U aja ini untuk bikin dia tuh single user. Artinya dia tidak akan ngeling kalau misalkan kita ubah-ubah si teksturnya ini. Jadi dia nggak akan ngeling satu sama lain nih yang dua ini. Oke, nah di sini mungkin di yang progresnya ya, mungkin di sini belum ada apanya ya, belum ada atapnya deh, satu gitu kan. Jadi satu tuh udah. Oke, kita akan coba hapus face yang sebelah sini. Kita X, kemudian kita face. Sini X, kemudian face. Nah, ini misalkan kondisi dia tuh belum inilah ya, belum apa namanya, belum beres kayak gitu. Nah, mungkin ini kita taruh di sini. Oke, kemudian kita akan aktifin di sini dulu namanya backface pooling. Ini akan kita nonaktifin karena nantinya kita pengen bagian dalamnya ini pun kelihatan gitu ya. Jadi kelihatan di render ketika nanti di gamenya gitu. Oke, kemudian kita mungkin akan tambahin cube di sini. Ini untuk kayu-kayu gitu ya. Jadi kayu-kayu kayak bangunan gitu. Kayak dia baru dibangun kayak gitu ya. Nah, ini juga sama, kita akan unwarp aja langsung atau smart GPA object. Nah, di sini kayunya kita bisa sama ya kayak tadi. Oke, nah tinggal kita rotate aja RY90 kayak tadi. Terus kita kecilin, kita pasin ke si tekstur kayunya ini. Terus SX dan nah kita dapat nih ya teksturnya. Oke, yang ini harusnya sih nggak usah sih, karena nggak dipakai juga sih. Oke, nggak apa-apa lah, kita pakai di sini aja. Kita G. Nah, kayak gini ya. Jadi ini tuh kayak kayu-kayu yang kayak rumah masih dibangun gitulah. Mungkin kita akan taruh ini di sini, terus di sebelah sini, atau mungkin kita duplicate dan kita taruh di sini. Terus duplicate lagi RY90. Nah, kayak gini. Jadi kayak masih dibangun lah ya rumahnya gitu. Oke, nah ini jadi progresnya nanti itu dari apa namanya, belum sama sekali dibangun sampai dia tuh udah jadi ya nantinya kayak gitu. Oke, nah ini yang kedua ya.
sorry. Ini progress yang kedua, atau kita save dulu aja. Kita kasih di sini apa namanya? Building progress, gini aja ya. Oke. Nah, kemudian kita bikin nih satu lagi. Kita bikin 3 progress aja ya. Jadi dari yang belum jadi sama sekali, terus ke sini sampai dia nanti jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang ini mungkin ini belum ada sama sekali ya. Ini kita hapus dulu aja face. Oke, kita hapus lagi. Nah, jadi misalkan bener-bener itu cuma segini doang ya. Kita face, kita ulangin lagi. Nah, pintunya juga mungkin sama. Kita akan coba taruh dia di, atau kita giniin aja biar kelihatan lagi gininya. Terus kita RX90, RX-90. Jadi dia tuh masih mau dibangun kayak gitulah ya. Nah, misal baru kayak gini doang. Nah, kalau misalkan teman-teman ada mau nambahin di sini, misal ada kayak apa ya, batu-batu, terserah ya. Jadi nanti itu kayak bener-bener kayak dari awal banget ya. Oke. Nah, misal kayak gini ya. Jadi progresnya kita punya 3 nih. Jadi kita punya 3 mesh di sini untuk progres si buildingnya. Jadi yang pertama itu yang kayak gini ya. Dia belum ada kayak gini sama sekali. Kemudian ini yang kedua ini udah jadi sebagian. Dan yang ketiga ini dia udah full jadi. Kayak gitu. Oke, nah kita akan mulai sekarang untuk progress buildingnya. Nah, pertama kita akan seleksi yang si ininya dulu nih ya, yang si awalnya ya. Jadi si apa namanya, bangunan yang pertamanya kayak gitu. Nah, di sini kita akan buat di Logic Editor di sini ya. Kita akan menggunakan atau kita akan memanfaatkan fitur yang namanya di sini apa ya, replace mesh ya. Jadi caranya itu gini. Kita akan simulasikan dulu, misalkan dia ini adalah dia tuh udah counting lah ya. Kita akan coba dulu dia pakai always di sini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya edit object, kemudian di sini ke replace mesh ya. Kayak gitu kita koneksikan. Nah, kayak gini. Nah, terus kemudian kita akan butuh satu trigger atau variabel, ya kita anggaplah itu variabel untuk membuat progresnya. Jadi maksudnya dalam hitungan berapa detik dia itu akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian selang beberapa detik lagi dia akan berubah menjadi seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi kita butuh progresnya nih. Oke, progresnya kita akan tambahkan aja di sini namanya game property. Ya. Di sini kita akan pilih integer. Kita kasih property progress aja. Oke. Jadi nanti di sini ada countingnya. Oke, kita aktifin information untuk debugging. Nah, di sini kita akan coba apa ya? Bisa dibilang oke, di sini kan kita pengen itu counting ya, atau count up atau count down. Bisa kita count up atau misalkan count down. Kalau misalkan count up berarti ya dari 0 misalkan sampai 10 maksimal. Kalau misalkan count down ya sebaliknya kayak gitu. Nah, kita akan coba pakai count up aja ya, count up. Jadi kita pengen misalkan tuh dari 15 lah ya. Jadi progresnya tuh 55 lah ya. Nggak apa-apa lah ya. 55 dulu jadi 555 gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita coba play, kita debugging propertiesnya kita aktifin dulu ya. Kita save, kemudian kita coba play. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada properti dari progresnya itu ada 15. Nah, poin ini yang nantinya akan menjadi trigger ya. Jadi kalau misalkan nanti dia udah, contoh misalkan 10, itu akan menjadi seperti ini. Kemudian ketika misalkan dia apa namanya 0, poinnya di sini, dia akan seperti ini, kayak gitu. Nah, oh iya, ralat kita akan coba pakai yang countdown aja ya. Jadi nggak yang count up
kayak gitu. Jadi lebih gampang lah nantinya. Jadi kalau misalkan sekarang kita punya poinnya itu 15. Oke, sekarang kita akan coba kurangi dulu ya yang si poin ini dengan cara kita akan ilangin dulu deh yang ini ya. Kita akan ke properti sini. Kemudian di sininya kita akan pilih properti dari si progress ya, value-nya berapa di sini nanti ada. Nah, untuk value-nya di sini karena kita pengen dia itu mengurangi lah ya. Kita akan mengurangi dari si nilai si value-nya ini nih. Berarti kita akan coba kurangi 1. Enter. Kita akan koneksikan. Nah, di sininya kita pilih yang add. Kayak gini. Kemudian di sininya untuk true levelnya kita aktifin dan kita akan isi dengan 60. Artinya dia 60 second lah ya. Jadi sesuai apa namanya? Dari real time countdown-nya. Oke. Kita akan coba play. Nah, kalau kita lihat di sini, nah dia akan terus-terusan berkurang. Kayak gitu ya. Nah, ini yang akan jadi triggernya. Jadi nanti kita akan membuat poin-poin tertentu ketika misalkan dia ini di 15 atau misalkan di 10 itu seperti apa, atau misalkan pas 0 itu seperti apa. Jadi kita akan simulasikan aja. Ini adalah posisi value ketika dia 0. Ya, value ini kalau misalkan 0 itu ya udah jadi final kayak gini. Kemudian misalkan 10 adalah yang ini. Ya, jadi progresnya itu dari yang kayak gini ke sini kemudian ke sini. Ya. Oke, kemudian sekarang kita akan bikin poin-poinnya di sini. Ya, kita akan bikin poin di sini di property. Ya, kita akan tambahin ya 2 properti kayak gini. Sorry. Nah, kita akan bikin poinnya. Nah, poinnya ini jadi ketika value si properti si progress ini bernilai 10. Ya, maka apa yang akan terjadi dengan si mesh ini? Ya, kemudian di edit object di sini. Nah, ininya kita akan ubah ke replace mesh. Nah, replace mesh ini, jadi ketika 10, otomatis kan yang ini ya. Kita akan pick ke si ini. Klik. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita akan sambungkan. Nah, kemudian kita pilih satu lagi ketika misalkan dia tuh 0. Ya. Nah, ketika 0 otomatis kan dia akan berubah menjadi si yang terakhir ini ya, yang finalnya gitu kan. Kita ke edit object lagi, kita pilih lagi replace mesh dan kita pilih yang si finalnya ini. Oke. Kita akan sambungkan kayak gini. Nah, kemudian ini akan kita dua-duanya ini ya. Ini kita seleksi dua-duanya, kita tekan M, kita akan mindahkan dia ini ke si layer terserah mau di mana. Kita akan pilih ke layer sini aja nih ya. Jadi dia itu ada di sinilah intinya gitu. Oke. Nah, kemudian kita coba balik lagi ke sini. Oke, nah ini sebenarnya ini harusnya sebenarnya udah jadi nih ya. Ini udah jadi. Kemudian kita akan coba play. Nah, kita perhatikan. Di sini harusnya ketika dia 10 itu dia akan berubah. Nah, lihat ya. Berubah. Ketika dia 0, harusnya dia tuh jadi kayak udah jadilah intinya kayak gitu. 1 0. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Jadi dia kayak ada progresnya dari yang tadinya cuma belum jadi gitu kan, rumah bangunan belum jadi, terus dia akan seperti ini. Nah, ini kan kondisinya dia udah kayak gini ya. Dia udah beres tapi dia masih nge-count terus. Nah, kita akan coba hentikan countingnya. Kita akan ke properti di sini equal ketika dia 0, propertinya akan kita ubah juga atau kita akan assign deh, misalkan jadi 0. Kayak gitu ya. Jadi dia akan terus-terusan 0 kayak gitu. Kita coba play. Kita zoom dikit lah ya. Kita coba play. 11, 10. Nah, lihat ya. Jadi dia itu ada progresnya. 3, 2, 1, boom. Nah, kayak gitu. Oke, jadi dia akan terus-terusan. Oh iya, sorry. Ini harusnya minus 1 deh, bukan 0. Assign ke 0 dan
Oh, sorry. Coba tar dulu. Apa dia masih, sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan di sini dia terus-terusan jalan juga nggak masalah, karena ini itu udah kita untuk progresnya ini udah nggak kita butuhkan lagi. Kalaupun nanti kita butuhkan, kita tinggal di assign aja ke berapa kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi dia akan terus-terusan di nol. Oke. Nah, itu untuk yang progress buildingnya kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita akan coba satu ya, eksperimen lagi. Kita akan lanjut aja ya. Untuk membuat misalkan si mouse ini nanti tuh bisa kayak ngeklik, kemudian dia akan nge-spawn si ini nih. Ya, jadi dia akan nge-spawn si inilah, si siapa namanya? Si bangunannya kayak gitu. Oke. Nah, jadi pertama kita akan coba bikin apa ya? Cube aja lah kayak gini ya. Kita bikin cube kayak gini. Nah, ini kita akan anggap aja ini tuh kayak mouse cursor lah ya, mouse cursor dari si bangunannya ini. Oke, nah di sini gue bakalan tambahin sedikit script ya. Ini script simple aja sih. Ini cuma buat kayak mouse cursornya aja. Oke, tapi pertama di sini kita akan ubah namanya, dia misalkan jadi apa ya, kursor lah ya. Kayak gini aja, kursor. Kita kecilin aja, kursor. Nah, kayak gitu. Kemudian dia kasih no collision kayak gini ya. Kita save dulu aja. Nah, di sini teman-teman buka text editor ya, text editor kayak gini. Kemudian di sini kita akan namanya jadi apa ya? Jadi kursor aja kali ya. Kursor.py atau Python. Oke, kita akan tambahkan satu script Python di sini. Nggak masalah, ini scriptnya biasa aja kok. Ya, oke. Pertama kita akan import BGE ya. Kemudian kita akan definisikan si mainnya. Nah, pertama kita akan mendapatkan, atau kita akan mendapatkan, karena kan kita menggunakan apa namanya, logic editor ya. Jadi kita akan ngambil dari si sensornya ini dulu ya. Berarti kita akan dapetin controllernya dulu. Oke, kita akan bikin variabel misalkan namanya count atau controller bge.logic, artinya dia ngambil dari si logic editor ini. Kemudian akan kita ambil get current controller. Nah, ini dia akan ngambil controller yang sedang aktif atau ke attach ke si objeknya ini. Oke, kemudian kita akan ambil controllernya di sini owner. Oke, ini biasa aja kok ya scriptnya. Kemudian kita akan tambahkan, kita kan udah dapat nih ya controllernya. Nah, pertama kan kita akan ambil dari si sensornya ini. Kita akan kasih variable sense aja untuk sensor. Kemudian count adalah variable dari sini ya. Artinya kita ngambil dari controllernya dot sensor. Kemudian nah, sensor di sini itu akan dia tuh harus sama dengan yang nantinya akan kita tambahkan di sini. Ya, misalkan namanya di sini apa ya? Apa ya? Mouse control, gini aja ya. Mouse control ya, kayak gitu ya, nggak apa-apa lah, mouse control aja. Nah, kemudian yang tadi, yang si objek yang si ini, kita kan kasih nama tadi jadi apa, kursor ya. Kita copy aja di sini, kita paste. Nah, di sini kita akan tambahkan satu apa ya, istilahnya perintah lah ya, satu perintah di sini. Lalu kita ketik dulu. Nah, kemudian kita logic.get current controller. Oh sorry, bukan controller. Kita akan ambil scene-nya dulu di sini. Kemudian kita akan ngambil objeknya. Objeknya itu objek apa? Objeknya itu objek si apa namanya? Si kursor ya. Kursor tuh yang ini ya.
yang tadi kita namain nih, yang ini. Kemudian, nah ini artinya ketika misalkan si kursornya ini dia tuh nggak kita ambil, ya. Jadi istilahnya ketika si objeknya ini, ketika dia tidak ada, ya. Nah, kemudian dia ada di scene yang sekarang kita render atau misalkan kita pakai, kayak gitu. Nah, kemudian kita akan menambahkan lagi di sini. Sorry, ini kayaknya ada yang salah. Objects. Nah, kemudian sensornya ketika positif, dia akan mengambil atau on tuh kayak bukan mengambil sih, kayak dia tuh punya atau enggak gitu loh. Di sininya kursor, kemudian kita ambil dari world positionnya, world position sama dengan kita ambil dari sensor dot hit position. Oke. Bentar. CNT basic logic controller, oke. On controller, sense oke. Nah, kemudian sekarang kita akan menambahkan si logic editornya di sini. Ya, kita pertama akan tambahkan dulu di sini sesuai yang ini ya. Sesuai di sini kan ada mouse controller, berarti kita akan pakai mouse controller di sini. Kita akan pilih eventnya itu mouse over any aja lah ya. Nah, ini nih yang tadi gue maksud. Jadi yang nama dari sensornya ini tuh harus sama kayak di sini. Kita copy, nah ya, ini harus sama nih kayak yang di sini. Oke, kita paste aja di sini. Kita enter, kemudian kita akan aktifin si true level yang ini ya. True level triggingnya. Jadi di sini kan kita ambillah positif. Nah, kalau misalkan positif berarti ya dia ketika aktif kayak gitu kan. Nah, kemudian di sininya kita akan pilih yang Python controller. Kita pilih yang kursor ya. Oke, kayak gini ya. Kita akan coba apakah berhasil. Kita play. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi dia si mouse ini sekarang punya kayak kursornya kayak gitu. Oke, kursornya. Nah, ini kalau misalkan lepas dari world positionnya atau misalkan nggak ada objek, itu dia akan stuck kayak gini. Lihat. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba bikin ketika dia ini kan kita udah punya nih ya, kita udah punya kursornya. Sekarang kita akan bikin ketika dia diklik itu dia muncul, kemudian dia akan mulai counting progress si buildingnya kayak gitu. Caranya gimana? Caranya sebenarnya mudah aja ya. Di sini kita tinggal kasih keyboard aja, kok keyboard sih, mouse dong. Mouse di sini left button aja ya. Left button kita tap. Nah, di sini edit object. Kemudian add objeknya kita pilih yang sini nih. Oke. Jadi kita sambungin ke sini. Kemudian harusnya ini udah beres. Kita akan move yang sini ke sini aja. Kita save. Nah, kemudian kita coba play. Kita akan klik tekan di sini. Oke, nah dia udah muncul ya, tapi dia jadi gitu ya, nabrak ya. Nah, kita harus perhatiin juga di sini untuk pivot point-nya itu jangan sampai di tengah. Kalau di tengah dia otomatis ya ada tengah juga, lihat. Ya, jadi itu ada tengah. Nah, kita pengen dia tuh ada di ujung si objek cube-nya ini. Nah, supaya apa? Nanti spawning dari si objek si rumah tadi tuh ya dia di tengah juga gitu kan. Nah, kita save, kita play. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Oke, kita tinggal klik aja. Oh, dia masih di situ. Lalu kita coba ini dulu. Nah, ini harusnya sih kita taruh si rumahnya ini kayak di atas lah ya. Oke. Yap, progresnya bisa ya.
Nah, kemudian oke, ini apaan lagi nih? Kita hapus saja. Nah, kemudian ini kayaknya kita harus ubah juga ya supaya dia ada di sini juga nih sama nih ya. Oke, kita pindahin aja seleksi satu-satu kayak gini. Dikit lagi. Oke. Nah, yang ini juga sama nih. Oke, segini. Dan yang terakhir. Oke, nah kita udah punya nih ya semuanya. Kita tinggal coba play. Play, kita klik. Nah, jadi dia tuh ada di sini lah ya. Ada progresnya ada di sini. Oke. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kayak gitu. Ya, jadi kalau kita klik lagi, nah dia juga bisa banyak kayak gini nih. Nah, jadi bangunannya bisa ya bisa banyak lah intinya gitu ya. Oke, dan ya progresnya dia satu-satu ya. Oke, kita taruh di sini, dia ada di atas nih bisa karena dia akan collide-nya itu dia akan ke setiap objek lah ya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin di next tutorial kita akan coba bikin kayak generated gitu lah ya. Jadi dia akan otomatis nge-generate kalau misalkan kita itu apa namanya bikin rumah bertingkat kayak gini. Jadi punya maksimum rumah bertingkatnya itu berapa kayak gitu kan. Ya, jadi sama kayak game-game RTS yang di luaran sana lah intinya kayak gitu. Oke, kayaknya untuk video tutorial kali ini cukup sampai di sini aja. Dan oh ya, gue minta maaf untuk teman-teman semua karena gue udah lama banget nggak upload video lagi. Mungkin udah hampir setahun kali ya, atau terakhir kali mungkin gue lupa. Yang jelas sudah lama banget. Dan ya kali ini gue baru sempat lagi bikin video karena memang banyak juga dari teman-teman yang nge-request, "Bang, kenapa nggak bikin video lagi?" Oke, ya untuk video kali ini cukup sampai di sini aja ya. Dan makasih banyak untuk supportnya untuk teman-temannya yang selama ini tetap on terus di komentar nanyain Bang kemana Bang. Sekarang gue ada lagi di sini, ini baru sempat bikin tutorial lagi. Oke, terima kasih. Itu aja dari gue Lukman Hidayat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau mau ada yang tanyakan, silahkan tanyakan langsung di kolom komentar. Ya, salah satu bentuk support kalian untuk tetap gua terus bikin video yaitu tadi ya. Jadi dari subscribe-nya juga, dari like, dari semuanya lah apa yang kalian lakukan di video gua ya silahkan terserah. Itu jadi kayak nilai plus buat gua untuk bikin terus video tutorial. Oke, thank you sekali lagi dan itu jadi Lukman Hidayat. Makasih banyak. Ciao.